Babad Pajagan Gunung Letik Pajagan Cicau. Dusun Cicau, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, yaitu ada makam Layang di Kusuma atau Ki Ajar Gede Mbah Gede dengan adiknya Mayang Kusuma atau Eyang Ambu. Terah Pajajaran dari Kebataraan Gunung Pancar Bogor, Babar Situraja Buyut Pera, Babar Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Sutra Ngumbar, Pramu Madu Ucing, Tra dari Pajajaran. Juga Babat dan Buk di Sukawayana Cimalaka, yaitu Raden Aji Mantri putranya Prabu Nusia Mulia, Raden Aji Mantri putra anak Santoan Jagabaya yang di Nangtung Sumedang, yang belum terselusuri semua waktu negara Pajajaran bubar karena adanya perebutan tahta di dalam keluarga. Disebut waktu Babat Pajagan, Prabu Dayang Pajagan yang terkena Hyang Ambu atau Nai Mas Mayang Mayang Kusuma Terah Pajajaran Tengah, putri bungsu dari 5 putra putri Batara Kusuma yang tinggal di Kebataraan Pajajaran Gunung Pancar Buana Bogor, yaitu 1. Layang di Kusuma Mbah Gede mangku jabatan guru wisesa bergelar Ki Ajar Gede. 2. Jaya Kusuma jabatan Kanda Galante Pajajaran bergelar Prabu Jaya. 3. Raksa Kusuma gubarnya Pajajaran tidak ada ceritanya. 4. Nimas Lenggang Kusuma gubarnya Pajajaran tiada ceritanya. Sumedang, Nimas Mayang Kusuma diceritakan masih perawan. Waktu harus ikut kakak berangkat dari keraton Pajajaran rombongan 4 Kadagalante karena negara gubar Pajajaran rubuh, yaitu jalan yang diambil oleh rombongan melewati sisi pesisir Laut Kidul. Awalnya di wilayah Jampang Kulon, Kaduhejo, Pulau Sari, Padeglang, tempat terakhir Prabu Nila Kendra, Prabu Nusia Mulia, Prabu Sadia Panembahan, Pulau Sari. Turun uga wangsit tapak tilas sekarang menjadi jalan lintas selatan dari Padeglang Keraton Pulau Sari dulu ke Jampang, terus Sancang, terus ke Garut Limbangan. Garut ada situs mengistirahatan Odia Balad Pajajaran, menyambung ke Batu Karas, melintas ke pesisir kidul, sengaja menghindari pasukan musuh yang waktu itu memporak-porandakan gabungan Demak, Cirebon, serta Surasoan, Banten. Maksud mau menemui salah satu sesepuh Pajajaran yang mungkin di Limbangan, yaitu Sunan Romenggong, Prabu Layang Wangi Punjaga Manik, yang dipercaya mendirikan negara Kertarahayu, negara darurat Limbangan Garut. 4. Kadagalante, maksud meminta pandangan atau saran karena Sunan Romenggong salah satu sesepuh yang jembar banyak pengalamannya di situ, bicara gelar sawala yang hasilnya mufakat pada sepuh setuju mahkota diantarkan ke Sumedang Larang. Walau tidak sedikit yang tidak setuju meragukan kesanggupan Sumedang Gesan meneruskan tongkat estafet kejayaan Pajajaran, tapi bahasa para sesepuh ceritanya di Limbangan, Nyimas Mayang Kusuma bertemu seorang pemuda turunan Sri Batari yang dari Gunung Gelunggung. Dua-duanya pada tertarik, gelar asmara, simpati umum, usia muda, saling suka, sehingga jejaka itu ikut rombongan ke Sumedang karena keperwatakannya itu jejaka yang tak tapuk memberani, penuh keberanian dan piawai dalam olah kanuragan, sehingga digelarnya Kandiran atau pemberani karena Pati Jaya Perkasa dikasih pengatur siasat buat jaga-jaga di segala kemungkinan, diantara menyusun pasukan yang dipimpin sama Eyang Terong Peot, Eyang Nanganan, serta Eyang
Wirajaya di area Tomo, Pajagan, Cirebon sebaiknya menggempur Sumedang. Selain dari Pati Jaya Perkasa mengadakan barisan Pajagan, disiapkan pasukan di wilayah Pajagan buat mengamankan Eyang Gusti Sunan Pada, mertua Prabu Gesan Ulun yang asalnya mangku di Makam Waru Karedok. Diamankan di atas ke wilayah yang disebut Pagar Ageng, bersebelahan Gunung Cangkuang, Gunung Kenda beserta Gunung Jayagung. Mbah Gede Layang di Kusuma. Turun lagi ke Eyang Kandiran, suami Nyimas Mayang Kusuma waktu memimpin pasukan barisan Pajagan. Pagar Ageng lagi mengamankan Sunan Pada dari ancaman pasukan Cirebon dan segala kemungkinan karena Eyang Jaya Perkasa mengemban amanah mengajukan talak Ratu Haris Baya ke Cirebon. Eyang Gusti Sunan Pada pindah dari Padepokan Waru Karedok dipindahkan ke atas area yang sudah disiapkan agar Ageng sekarang disebut Cisahang. Karena Kendal, Gunung Jayagung, Gunung Cangkuang, dan Gunung Letik. Ini barisan Pajagan dibagi 3 lapisan. 1. Pagar Ageng Pajagan dipimpin sama Ki Ajar Gede Prabu Layang di Kusuma selaku Panglima Prajurit Komandan Kompi. Eyang Kandiran selaku Komandan Jurit, Komandan Regu, didampingi sama Sang Hyang Ambu yang waktu itu sudah jadi istri. Eyang Prabu ditugaskan di Kenda, Buyut Perugo di Gunung Cangkuang, Eyang Kola Jaya Kola Maya di Cipipesan bersama Mbah Suba Gubro. Jami Pakih Cilopang dipimpin sama Mbah Sanca Dinanga, Buyut Kalong beserta reng-rengan. Daerah Tangerang Rucukan Situraja dipimpin Buyut Merah beserta reng-rengannya. Jaya Perkasa waktu itu menjadi Pati Sumedang, dikasih tugas mengirimkan surat talak ke Cirebon. Sengaja menempatkan pasukan khusus menjaga mertua Prabu Gesan Ulun buat menjaga kemungkinan pasukan Cirebon diam-diam menculik Sunan Pada, terus menyerang Sumedang via jalan memotong ke Pagar Rucuk, menanjak dari Parakan Kondang. Dari tapak lacak gurat sejarah Eyang Jaya Perkasa, ini tempat jadi pos penjagaan dari gurat sejarah setuntasnya. Seumpamanya di zaman Sumedang kooperatif dengan Belanda zaman perkebunan kopi antara zaman Pangeran Panembahan ke Pangeran Korne, Pajagan dipakai tempat memeriksa ngejaga yang menyelundup kopi ke Kadipaten. Juga di waktu zaman peperangan pra-kemerdekaan Sumedang, Pajagan dijadikan basis tentara Republik Indonesia waktu membela tanah air, sehingga mencatat di dalam sejarah desa Pajagan, seumpama Pajagan tidak pernah kemasukan sama Belanda juga Jepang dan TI gerombolan, begitu juga zaman PKI juga selamat. Pajagan tidak pernah kemasukan. Akhirnya PKI menyebarkan paham di desa Karedok dan masuk ke wilayah Tomo. Ternyata tapak lacak Pajagan yang sudah ditetapkan Mbah Jaya Perkasa begitu kuatnya, yang sudah menempatkan pasukan inti di itu tempat, diantaranya 1. Ki Ajar Gede Layang di Kusuma selaku Panglima Jurit Komandan Kompi. 2. Eyang Kandiran Turunan Galunggung selaku Kepala Prajurit Komandan Regu dibantu sama Sang Hyang Ambu istrinya. 3. Jawara Pilihan Eyang Sanca Dinanga Ketua, Buyut Kalong, Buyut Sayon, Buyut Kasiah, Buyut Nariman, Buyut Medet, Mbah Nasi, situsnya di Jami Pakih sekarang Cilopang, Mbah Suba atau adiknya Mbah Yuda Cipeles Tomo, Gubro Pajagan, Gulang-Gulang Sakembaran Jagalawang, Mbah Kula Jaya Kula Maya Cipipisan Kampung Cisesak Pajagan, Uyut Bantayan, Uyut Banten, Gumbrang Tonggoheun Lamping Batu Seneh Pajagan. Sekian dulu, semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu pengetahuan, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kurang dalam pengetahuan sejarahnya, mohon dimaafkan. Sekian, cag.